Untuk siang hari ini, saya Wali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siang hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan tutorial webinar yang ketiga, nggih, atau yang terakhir di mata kuliah produksi bahan pembelajaran online ini. Saya harapkan nanti di kegiatan pertemuan web yang ketiga ini, teman-teman, Bapak Ibu semuanya bisa clear nggih terkait dengan tugas, dan saya harapkan tidak ada yang terlambat lagi nanti saat pengumpulannya di hari Senin depan kalau nggak salah terakhir. Namun sebelum kita mulai kegiatan web siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu dengan harapan kegiatan tutorial webinar yang ketiga ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Selesai? Baik Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, sedikit saya review terkait dengan materi yang ada di sesi ke-6 dan sesi ke-7 ini. Jadi kalau sesi ke-6 kemarin ya, ada materi terkait dengan pengembangan LMS ya, atau Learning Management System. Jadi LMS itu merupakan sebuah perangkat atau tools atau alat yang digunakan untuk sebuah pembelajaran secara daring. Nah, singkatnya seperti itu. Kalau detailnya mungkin Bapak Ibu semuanya juga sudah mempelajari. Jadi saat ini yang kita terapkan di e-learning itu juga merupakan sebuah contoh atau sebuah implementasi dari learning management system. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sendiri itu bisa mengimplementasikan LMS itu menggunakan eh, apa nggih, platform-platform yang saat ini sudah banyak disediakan secara gratis. Kalau di materi yang sesi 6 kemarin itu ada dicontohkan, ada Edmodo, kemudian ada lagi seperti Quizzes atau Moodle. Itu saat ini sudah banyak dikembangkan oleh teman-teman dari guru. Jadi saya kira mungkin nanti juga bisa dicoba-coba sendiri terkait pengembangan LMS itu yang nantinya bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran di kelas. Terus kemudian yang ada di materi 7 itu pengembangan terkait dengan evaluasi pembelajaran yang berbasis online. Dicontohkan itu ada kuisis atau pemanfaatan Google Form sebagai media evaluasi atau pembuat soal, sehingga lebih dirasa lebih efektif ya, karena kalau kalau apa membuat soal secara online seperti kuisis atau Google Form itu kita sudah tidak lagi menggunakan kertas, nggak perlu lagi repot-repot ngeprint soal yang banyak, ataupun nggak perlu lagi membagikan ke siswa secara langsung, cuma membagikan link sehingga nantinya siswa bisa langsung mengerjakan melalui apa gadget ya atau teknologi digital seperti itu. Nah, terus kemudian terkait dengan tugas ini, saya lihat kemarin sudah eh, sebagian besar mayoritas mengumpulkan, ada juga yang beberapa terlambat sudah mengonfirmasi ke saya, dan saya buka lagi e-learningnya untuk bisa mengumpulkan tugas. Dan mungkin teman-teman yang mungkin di sini yang masuk ke Zoom yang masih belum mengumpulkan tugas dua, silakan hari ini saya buka untuk bisa mensubmit tugasnya ya, barangkali yang belum ya, yang belum saja. Cuma kayaknya yang belum ini memang dari awal nggak aktif. Ada beberapa dari teman-teman di kelas 97 dan 98 itu
mulai dari awal terkait dengan kehadiran di web, terus kemudian pengerjaan tugas itu memang tidak aktif ya. Kita coba hubungi melalui emailnya itu juga tidak ada tanggapan. Jadi saya harapkan di sini teman-teman yang masuk ini tetap konsisten bisa mengerjakan tugasnya hingga nanti menyelesaikan perkuliahan untuk produksi bahan pembelajaran online ini. Baik, ini akan saya langsung tampilkan terkait dengan tugas yang Bapak, Ibu, dan teman-teman selesaikan di web yang setelah web yang ketiga ini. Jadi kalau nggak salah itu terakhir pengumpulan tugas yang di sesi 7 ini tanggal 7 1 Desember kalau nggak salah ya. 1 Desember hari hari apa? Oh iya, hari Senin besok Seninnya lagi. Masih ada waktu sekitar 10 harian. Sudah tampil nggih di layar? Nah, ini jadi tugas 3 ini pada intinya teman-teman nanti mengimplementasikan apa yang sudah dirancang di tugas yang kedua. Jadi kalau tugas yang pertama dulu teman-teman kan mencoba mengobservasi dan menggali informasi yang ada di sebuah lembaga pendidikan. Kemudian dari informasi itu teman-teman merancang sebuah media pembelajaran berbasis online untuk bisa diimplementasikan dalam lembaga tersebut, lembaga yang sudah digali informasinya tadi. Nah, dari rancangan itu di tugas yang ketiga ini teman-teman bisa mewujudkan rancangannya secara konkret ya, secara nyata. Nah, sini sudah tertulis tugas 3 ini merupakan langkah krusial. Kalau langkah krusial itu berarti ya langkah yang penting ya, yang penting dalam praktek pembelajaran berbasis online ini. Kenapa kok penting? Ya karena eh, praktek pembelajaran berbasis online ini nanti produknya ya ada di tugas ketiga ini, hasil dari pengerjaan tugas ketiga. Kalau kemarin kan tugas dua hanya merancang. Kenapa kalau merancang saja tidak krusial ya? Kalau merancang itu kan hanya merencanakan, tetapi tidak bisa mewujudkan dalam bentuk yang nyata ya. Seperti itu. Kemudian ini nanti Bapak Ibu dan teman-teman akan melanjutkan dengan mengembangkan bahan pembelajaran yang lebih konkret dan interaktif. Tahap ini akan melibatkan penerapan teknologi pendidikan dan kreativitas dalam menghasilkan pengalaman belajar yang menarik dan efektif. Kemudian di tugas 3 ini Bapak Ibu semuanya didorong untuk menerapkan konsep-konsep desain instruksional dan teknologi pendidikan dalam pengembangan nyata ya. Desain instruksional ini mungkin ada di teori dan juga ada di materi tentang belajar dan pembelajaran. Mungkin mata kuliah sebelumnya Bapak Ibu sudah mendapatkan. Dan hasil akhir dari tugas ini akan menjadi bahan pembelajaran yang siap untuk diimplementasikan dalam lingkungan pembelajaran online dan diuji cobakan kepada peserta didik. Tahap pengembangan ini menjadi tonggak penting dalam
pembelajaran yang menarik, interaktif, dan efektif tentunya. Selanjutnya, langkah-langkah tugasnya ya. Ini mohon diperhatikan. Yang pertama, nanti tugasnya itu adalah mengimplementasi desain. Nah, implementasi apa yang diimplementasi? Ya, rancangan atau desain yang ada di tugas kedua dulu. Nah, di sini teman-teman bisa memulai dengan mengimplementasikan rancangan yang telah disusun pada tugas kedua. Silakan menggunakan alat software atau platform pembelajaran online yang sesuai untuk memulai pengembangan. Nah, silakan kalau dulu mungkin merancangnya media pembelajaran berbasis digital visual misalkan bentuk gambar atau video itu kan banyak sekali alat atau software yang bisa digunakan. Kalau gambar, video itu bisa menggunakan Canva ataupun bisa menggunakan aplikasi yang eh, non AI ya seperti Adobe Photoshop atau CapCut atau CorelDRAW seperti itu. Terus kemudian kalau misalkan teman-teman dulu di rancangannya merancang LMS ya, atau mendesain sebuah learning management system untuk kelas pembelajaran itu bisa menggunakan beberapa platform seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Bisa itu apa pakai Edmodo ataupun Moodle atau Quizzes juga bisa. Terus kemudian eh, langkah yang kedua, silakan nanti teman-teman membuat konten interaktif. Nah, ubah materi pembelajaran menjadi format yang lebih interaktif seperti video pembelajaran, animasi, atau simulasi. Tambahkan elemen interaktif seperti latihan interaktif atau tanggapan langsung dari peserta didik ya. Jadi gini, interaktif itu kan memungkinkan semua pihak atau dua belah pihak, kalau dua belah pihak dalam hal ini adalah pengajar dan pembelajar ya atau peserta didik. Maka saat pengajar itu memberikan materi kepada peserta didik juga harus bisa aktif. Misalkan kalau dalam apa media pembelajaran video, ya di dalam videonya itu ada tugas-tugas atau semacam instruksi ya yang memungkinkan eh, untuk bisa menstimulasi aktivitas para peserta didik. Jadi misalkan di dalam video itu dikasih soal ataupun dikasih apa ya semacam instruksi yang peserta didik itu bisa lebih aktif seperti itu. Terus kemudian desain antar muka. Nah, ini maksudnya adalah seperti tata letak atau interface itu ya. Yang dilihat peserta didik itu nantinya seperti apa. Di sini silakan nanti merancang tata letak yang menarik dan mudah dinavigasi untuk bahan pembelajaran online. Kemudian selanjutnya pertimbangkan penggunaan warna, tipografi, elemen visual lainnya untuk meningkatkan estetika dan keterbacaan. Penggunaan warna yang misalkan nanti hubungannya dengan media pembelajaran yang visual atau yang eh, me- apa ya menggunakan indera penglihatan, yaitu warna benar-benar dipertimbangkan ya. Jadi misalkan kalau backgroundnya menggunakan warna terang itu tulisannya atau gambarnya atau konten ya jangan menggunakan warna terang. Jadi kontrasnya kalau itu istilahnya ya. Kontrasnya silakan diatur sehingga bisa terbaca dengan lebih jelas. Kemudian tipografi ya ini terkait dengan tulisan harus diperhatikan juga. Kemudian elemen visual yang lain ya seperti gambar ataupun kadang seperti apa ya properti biasanya itu yang
yang menghiasi di pinggir-pinggir itu kalau bisa juga lebih diperhatikan agar bisa lebih efektif karena biasanya itu tidak sedikit seorang guru ataupun seorang mahasiswa itu mengembangkan media visual eh, itu properti tambahannya itu kalau eh, kayak apa ya kayak semacam garis-garis yang ada di pinggir itu lebih dominan daripada konten konten intinya sehingga itu mengurangi nilai efektivitas. Kemudian selanjutnya adalah mengintegrasikan multimedia. Nah, ini silakan sisipkan elemen multimedia seperti gambar, grafik, video, atau audio yang mendukung elemen pembelajaran. Nah, silakan ini kalau menggunakan gambar saja ya gambar ini saja yang diintegrasikan dalam medianya. Kemudian selanjutnya pastikan elemen multimedia itu meningkatkan pemahaman dan pengalaman peserta didik. Nah, sesuai yang ada di nomor tadi, lah nomor ini yang di deskripsi ini salah satu tujuan seorang guru untuk mengembangkan bahan pembelajaran berbasis online itu adalah meningkatkan efektivitas pembelajaran ya. Jadi jangan sampai media yang dikembangkan itu malah mengurangi nilai efektivitas. Ya, seperti ini contohnya. Misalkan setelah eh, media pembelajaran itu dikembangkan, itu bukan malah meningkatkan pemahaman, tetapi malah peserta didik itu malah lebih nggak paham karena mungkin eh, melalui media itu peserta didik malah berpikirnya itu semakin abstrak ya sehingga malah gerambiang gitu bahasa Jawanya yang gerambiang malah nggak paham karena kontennya mungkin ya kurang efektif, kurang menarik ataupun dari dilihat dari redaksi bahasanya itu eh, malah menimbulkan apa ya multitafsir atau pemahaman ganda seperti itu. Jadi ini perlu diperhatikan. Ini nanti juga apa menjadi salah satu komponen terbesar dalam penilaian nanti, yakni bagaimana multimedia yang Bapak Ibu dan teman-teman kembangkan itu bisa benar-benar efektif dalam artian bisa meningkatkan pemahaman dan pengalaman peserta didik seperti itu. Nah, itu ya mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan bahan bahan untuk tugas yang ketiga ini. Setelah ini akan saya share salah satu contoh tugas dari teman-teman yang ada di tugas kedua kemarin. Nanti akan coba saya kaji sehingga nanti teman-teman bisa benar-benar paham dan clear untuk bisa mengerjakan tugas yang ketiga. Sebentar. Ini sebentar ya, ini saya downloadkan salah satu tugas yang sudah Bapak Ibu dan teman-teman kerjakan.
Ini saya share salah satu yang saya eh, download barusan. Sudah kelihatan ya? Ini punyanya eh, Bu Ayu Fadilah Utami. Jadi langsung saja saya bacakan yang ada di sini. Nah, di kemarin dari hasil observasi, hasil analisis Mbak Ayu Fadilah ini sebanyak 90% diharapkan mampu menyanyikan, melakukan gerakan ini sudah saya kira ini desain instruksionalnya sebentar banyak ini bentar lagi. Ini mana ini yang saya sebentar. Oh, ini anu apa? Maksudnya akan mengembangkan media storyboard video ya, video pembelajaran yang terdiri dari ini diawali dengan guru menyapa anak-anak dan memperkenalkan tema angka 1 dan 5. Kemudian disertai dengan lagu pembukaan yang ceria. Bagian kedua menampilkan gambar buah sesuai jumlah angka eh, sambil menyanyikan lagu angka titik bagian ketiga berisi ajakan anak untuk mengulang sambil gerakan. Nah, ini dari yang ini contoh storyboard ini sudah mewakili nanti ya. Ada beberapa elemen yang tadi sudah saya jelaskan di penjelasan terkait dengan tugas langkah-langkah tugas tadi. Ya, ini di sini ada mengintegrasikan multimedia yang sudah dirancang. Jadi nanti Mbak Ayu Mbak Ayu ini yang perlu disiapkan yakni yang pertama ini video guru menyapa anak ya, itu. Terus kemudian juga ada multimedia terkait dengan lagu pembukaan ya disiapkan semua. Kemudian ada juga gambarnya. Jadi ada media audio, media video, juga media visual di sini ya. Disiapkan. Terus kemudian ini juga memiliki unsur interaktifnya karena di sini ini ada berisi ajakan bagi anak untuk mengulang sambil mengikuti musik penutup. Nah, ini nantinya kalau diintegrasikan semua, ini sudah memenuhi semua unsur. Jadi mulai dari integrasi media, kemudian sifatnya interaktif. Nanti tinggal bagaimana Mbak Ayu ini bisa menuangkan agar media-media ini bisa secara efektif meningkatkan pemahaman siswa dalam mengenal angka 1 dan sampai angka 5 ya itu. Seperti nanti warna-warnanya, pemilihan warna itu harus diperhatikan. Jangan sampai misalkan ini backgroundnya di sini misalkan putih, warnanya kuning misalkan warna hurufnya itu pasti eh, tidak efektif jika dilihat. Sehingga apalagi ini kan untuk anak usia dini ya, kalau seperti itu kok nggak kelihatan apa tulisannya karena warnanya kuning itu pasti ya semakin males sehingga itu sangat mengurangi nilai efektivitas. Nah, kemudian checklist penilaian harian berisi anak dan berikan skor 0 hingga 3. Oh, ini kalau misalkan penilaian harian, ini bisa dimasukkan langsung ke dalam medianya juga bisa, atau mungkin secara terpisah, misalkan pakai Google Form atau Quizzes, itu juga bisa seperti itu nanti. Tinggal bagaimana Mbak Ayu ini mengembangkan apakah terintegrasi jadi satu atau secara terpisah gitu. Kamu ini juga Mbak Ayu melengkapi medianya dengan modul untuk orang tuanya. Ini berarti sudah
menerapkan konsepnya Ki Hajar Dewantara ini ya terkait dengan trisentra pendidikan itu. Jadi orang tua itu juga eh, perlu dan harus dilibatkan dalam anak-anaknya belajar. Ini sangat mungkin kalau nanti bisa diterapkan dalam satu media, saya kira sudah memenuhi segala unsur pembelajaran, sehingga nanti tinggal yaitu tadi bagaimana cara mengembangkannya seperti itu. Itu ya salah satu contoh dari rancangan dari Mbak Ayu yang bisa dituangkan dalam tugas yang ketiga tadi atau dalam tugas implementasi bahan pembelajaran berbasis online. Untuk selanjutnya, silakan teman-teman yang ingin bertanya atau konsultasi atau yang ingin didiskusikan, monggo saya beri kesempatan dan nanti mungkin di akhir sambil mengabsen akan kembali saya tanya satu persatu terkait dengan kesiapan untuk pengerjaan tugas yang ketiga ini. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, di tugas ketiga ini merupakan tugas yang krusial ya, yang melihat secara nyata kemampuan dari Bapak Ibu dan teman-teman semua dalam mengembangkan bahan pembelajaran berbasis online. Silakan yang mungkin ada yang ditanyakan atau yang masih bingung terkait dengan pengerjaan tugas yang ketiga ini. Udah jelas semua? Mohon maaf Pak, izin bertanya. Ya, silakan Mbak Jadi kita, Samratul ya. ya, jadi kita ngerjainnya Pak bentuk link atau karena di lembaga saya yang sekarang sudah diaplikasikan eh, bentuk link gitu Pak. Jadi apakah eh, itu bisa direferensikan untuk tugas 3 ini atau apa bentuk yang lain gitu Pak? Ya, Makasih. baik, terima kasih Mbak Samrotul. Jadi tugas ketiga ini ya kan hubungannya dengan multimedia ya, atau LMS atau apapun itu. Dan kalau dikumpulkan dalam bentuk apa kayak tugas satu, tugas kedua kemarin kan mungkin kurang efektif ya. Ya bisa saja, misalkan nanti tugas video, tugasnya dalam bentuk video bisa di screenshot terus kemudian ditempelkan di Microsoft Word, di PDF. Itu sebenarnya juga bisa, cuma kan kurang efektif. Saya tidak bisa melihat secara keseluruhan bagaimana video itu ditayangkan. Sehingga ya kalau misalkan video ataupun gambar ataupun apa akan lebih baik dalam bentuk link saja. Silakan nanti bisa di-upload di Google Drive ataupun di YouTube ya kalau video itu linknya di-share ke saya dan jangan lupa nanti pengaturan sharingnya itu dipilih yang bisa diakses semua atau itu yang anyone bisa melihat tuh loh. Jangan lupa biasanya karena share itu terkadang belum diatur sehingga tidak semua orang bisa membuka. Seperti itu ya, Mbak Samrotul ya. Linknya juga bagus nanti kalau dikirimkan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Bentuk Word ya, Pak, Microsoft Word. Bisa, eh Nah, yes kayak, nanti di situ tinggal salin link aja gitu ya, Pak ya. iya, tinggal kasih nama, Dalam kasih kelas, langsung tulis saja link tugas hasil tugas ketiga mata kuliah pembelajaran bahan pembelajaran berbasis online seperti itu. baik. Untuk materi, Pak, mohon maaf untuk materi, apakah kita yang misalnya bentuk video, apakah kita yang membuat videonya atau kita dapat mengambil dari video-video lain, terus
linknya saja kita simpan di situ gitu. Bisa belajar dari Eh, link. Ya, sesuai yang sudah dikerjakan di bab 2 saja. Di bab 2 itu kan kalau misalkan materinya merencanakan tadi kayak punyanya Mbak Ayu tentang pengenalan angka ya, itu saja. Jadi pada dasarnya saya tidak tidak menilai atau tidak melihat berdasarkan eh, materinya ya, materi tentang apa, tetapi hanya melihat apakah dari media itu bisa eh, memberikan pesan untuk anak-anak atau peserta didik itu lebih paham materinya seperti itu. Seperti itu Mbak Mohon maaf, Samratul ya. iya Pak. Ya. Mohon maaf Pak, ini saya kurang paham. Maksudnya materi yang bakal kita sampaikan sama anak-anak itu, misalnya bentuk video nih Pak. Video Hmm. yang tadi punya Bayu mengenal angka 1 sampai angka 5 misalnya. Dan sebelumnya nyanyi bersama. Apakah nyanyi bersama itu eh, misalnya Bunda Ayu ini yang membuat videonya atau kita bisa melihat dari referensi yang lain dan nggak perlu dari kita gitu Pak Oh buat gitu. videonya Bisa, maksudnya gitu. bisa, ya bisa mengembangkan dari yang lain, misalkan dapat dari YouTube materi terkait dengan pengenalan angka tadi ya, silakan diintegrasikan dalam medianya. Cuma untuk itu, untuk menerapkan prinsip-prinsip etika akademik ya, nanti juga dicantumkan mungkin alamat apa itu downloadnya hasil itu di mana, terus kemudian misalkan channel YouTube-nya apa, itu saja dituliskan di bawahnya, itu saya kira lebih lebih bagus ya. Jadi kalau biasanya mungkin Bapak Ibu dan teman-teman melihat berita di TV itu ya, ataupun di on the spot misalkan ya di Trans 7 itu kan kalau kalau menayangkan video yang dari YouTube itu kan ada tulisannya itu courtesy of YouTube. Biasanya channelnya dapat dari channel dari mana. Seperti itu ya, Mbak Semrotul. Baik Pak, terima Sumbernya kasih banyak Pak. dicantumkan ya. Baik Pak. Ya baik, silakan yang lain mungkin kalau sudah paham semua ya lebih baik. Jadi nanti Bapak Ibu dan Saya teman-teman izin semuanya, bertanya. oh silakan silakan Ini Bu Silvi. kalau misal tadi link yang gambar di Gdrive Hmm. itu medianya saja atau gimana ya Pak? Gambar eh medianya Ya, saja. Bu Silvi ingin mengembangkan media apa, Bu? Saya pengenalan warna Pengenalan warna melalui gambar. melalui gambar ya. Gambar saja ya berarti ya. Ya, silakan nanti kalau Iya. misalkan hanya dalam bentuk gambar itu bisa langsung diupload tanpa menggunakan link. Seperti itu. Kalau misalkan gambarnya ada banyak, misalkan Berarti langsung dicantumkan di Word-nya saja ya. ya, tapi jangan lupa nanti resolusinya ya lebih diperbesar. Cuma nanti kalau gambarnya banyak ya bisa saja diupload di Google Drive, nanti dikirim linknya aja gitu. Baik Pak. Ya, terima kasih Itu Bu Silvi. itu berarti kayak misalnya kalau penilaiannya itu misal Mhm. kalau kita eh, apa pakai interaksi yang di apa Google Form itu misal jadi kita cantumkan linknya di Nah, suaranya putus-putus ya, Mbak atau Bu Silvi ya. Eh, Bisa eh, diulangi, Bu Silvi. eh, misalnya kita
kan ini yang bab ketujuh ini kita bahas ke itu apa penilaian melalui Google Form, terus Mm-mm. apa interaksi yang online itu loh Kak. Mm-mm. Itu kita cantumkan di Word-nya situ atau harus pakai penilaian itu atau enggak? Oh gitu. Kalau Mm. penilaian tadi misalkan itu dimungkinkan untuk bisa diintegrasikan dalam medianya, itu silakan bisa langsung dimasukkan. Nah, misalkan kalau Mbak atau Bu Silvi ini mau mengembangkan media gambar ya atau media visual ya, itu bisa saja nanti di gambarnya dicantumkan misalkan linknya atau barcode-nya. Jadi eh, ditambah itu bawahnya misalkan setelah melihat atau mempelajari materi dari gambar ini, teman-teman bisa mengukur pemahaman melalui scan barcode di bawah ini. Nah, itu salah satu contoh bentuk interaktif ya dalam media gambar. Dia nggak berbicara melalui suaranya, tetapi berbicara melalui gambarnya itu, seperti itu, Bu Silvi. Begitu ya, Bu Silvi ya. Hmm. Eh, oke, Ya, terima kasih. ya sama-sama, Bu Silvi. Ini selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat. Yang pertama dari Bu Jumriah. Mohon maaf sebelumnya bisa minta tolong. Oh, ini yang tadi. Yang ini dari Bu Umi atau Mbak Umi Zulaikha ini tugas 3 cukup berupa produk pembelajaran berupa link tanpa video implementasi produk ya karena untuk membuat video bersama anak-anak ya jadi sesuai dengan di instruksi yang ada di eh, tugas tadi ini nggak perlu mengimplementasikan melalui pembelajaran secara langsung. Jadi karena mata kuliahnya ini namanya produksi ya, produksi bahan pembelajaran berbasis online. Jadi ya tugas akhirnya nanti ya hanya memproduksi saja, memproduksi bahan pembelajaran berbasis online. Sehingga cukup nanti dikirim linknya atau produknya dalam e-learning seperti itu, Mbak Mbak Umi ya, Mbak Umi Sulaika. Nggak perlu Mbak. Cuma nanti kalau ke depannya pengen mengimplementasikan produknya kepada anak-anak atau peserta didik ya silakan akan lebih baik gitu. Seperti itu. Mungkin yang teman-teman lain ada yang ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Oh, ya silakan Bu Rusri. Saya mau tanya, saya kan terus terang kalau IT tidak menguasai. Terus ini kalau saya pakai PPT bergambar gimana, Pak? Bisa nggak? Oke. Oh, baik, silakan Bu Rusriati ya, pakai PPT bergambar. Jadi, yaitu tadi yang penting menerapkan prinsip-prinsip yang sudah saya jelaskan di tadi. Seperti dari PPT itu, jenengan bisa menerapkan desain instruksional, bagaimana cara menyampaikan materi itu eh, materi tanpa harus menjelaskan gitu ya. Jadi dari PPT itu anak-anak itu tanpa dijelaskan itu bisa bisa paham sehingga guru hanya menguatkan saja di situ. Guru hanya memfasilitasi pembelajaran. Terus kemudian juga prinsip interaktifnya tadi jangan lupa. Jadi dari PPT itu silakan apa diintegrasikan terkait dengan aktivitas-aktivitas yang bisa membuat anak-anak atau peserta didik itu lebih aktif begitu ya Bu ya. Kayaknya PPT yang terbaru itu bisa eh, di apa ya
diimport atau diekspor dalam bentuk video, Bu. Coba nanti dicoba-coba bisa sehingga keluarnya itu filenya nggak dalam bentuk PPT tapi lebih dalam bentuk video. Misalkan satu video satu slide itu 10 detik terus kemudian sampai terakhir itu berapa detik itu bisa atau mungkin kalau Ibu Rusriati ini menggunakan Canva itu juga malah lebih lebih bagus nanti hasilnya seperti itu. Tapi kalaupun pakai PPT yang biasa juga nggak masalah. Yang penting prinsip-prinsipnya itu tadi bisa dituangkan dalam medianya. Begitu ya Bu ya. Nggih, Pak, makasih itu tapi terus apa unggah di tugas 3 itu berupa link atau PPT-nya, Pak? File PPT aja. Kalau PPT saya kira bisa langsung diunggah saja, gitu. Nggak perlu Nggih. pakai link. Oh, nggih. Oh, nggih. Makasih, Pak. Iya, sama-sama Bu. Silakan, monggo yang lain. Barangkali ada yang perlu didiskusikan atau yang ditanyakan. Pak, maaf mau tanya. Ya, silakan, Mbak Naja. Pak, kan di rancangan saya sebelumnya itu saya mau mencoba pakai Flipbook. Kalau Apa, semisal nanti Flippo ya, Pak? Flipbook, Oh, Flipbook ya. book, ya. Kalau semisal nanti ketika saya bikin, terus di tengah jalan saya kesulitan, terus tiba-tiba saya berubah pikiran atau yang ini lebih gampang ya pakai ini. Gitu gimana, Pak? Eh, kira-kira kira-kira sampai saat ini kesulitan apa enggak, Mbak Naja? Jujur belum pernah pakai Flipbook, Pak. Makanya ini saya mau konsultasi dulu sebelum Ya, terjun gini ke aja. sini. Flipbook itu tutorialnya saya kira banyak sekali. Kalau misalkan kesulitan, ya mungkin nanti bisa dicoba dilihat-lihat dulu tutorialnya di YouTube itu sangat banyak terkait dengan pengembangan media Flipbook ya. Kalau nanti misalkan Mbak Naja ini kesulitan ya silakan. Kalau mau mengganti cuma nantinya itu akan mempengaruhi tugas-tugas yang sebelumnya ya. Jadi Mbak Naja nanti mengerjakan lagi paling tidak mulai tugas yang kedua paling tidak itu disesuaikan. Flipbook itu kan sebenarnya ya kayak semacam buku, cuma dia interaktif ya ada suaranya, ada mungkin gambar bergeraknya seperti itu. Itu pun bisa juga sebenarnya dituangkan dalam bentuk video gitu. Eh, Pakai apa itu ya yang populer itu saat ini ya Canva itu bisa eh, memproduksi berbagai media seperti itu. Jadi coba dulu aja mana aja daripada nanti apa mengerjakan ulang lagi seperti itu. Gitu ya. Ya, baik, Pak. Pak, saya mau tanya lagi, tapi ini Ya. di luar tugas, kan UTS udah keluar ya, Pak. Untuk mata kuliah ini, itu nanti saya lihat di eh, jadwal ujian itu pilihan ganda. Nah, Hmm. kira-kira di pilihan ganda itu dengan praktikum ini soalnya nanti seputar apa ya, Pak? Oh, maksudnya itunya ya, persentasenya ya. Iya. Ya, prosentase itu kalau di online ini tutorial online ini ya itu kayaknya sudah saya pernah jelaskan dulu di awal. Jadi 60% itu ada di tuton ini. Jadi nilai ujian itu 40% Pak Naja. Jadi ya nilai di tutorial online ini itu yang meliputi kehadiran, kemudian tugas itu yang lebih besar, khususnya tugasnya karena tugasnya itu benar-benar melihat teman-teman di sini itu dalam mengembangkan atau dalam memproduksi bahan pembelajaran online. Kalau ujian seperti UTS kemarin kan ujian tulis ya, itu
Mungkin secara teoritis saja, teoritisnya mungkin dapat bagus, tetapi kok dalam memproduksinya masih kesulitan itu kan ya juga tidak mencerminkan kemampuan atau pemahamannya seperti itu. Jadi yang lebih besar itu ya yang tugasnya ini sebenarnya. 60% itu dari yang tuton, yang 90%-nya ya nilai tugas satu, tugas 2, tugas 3. Yang 10% nilai kehadiran. Begitu Mbak Naja ya. Baik, Pak. Terima kasih. Hmm. Ya, jadi itu juga teman-teman tolong tugasnya lebih dimaksimalkan ya karena itu tadi yang saya sampaikan prosentasenya itu lebih besar daripada UAS seperti itu. Gue silakan teman-teman yang lain. Ada yang ditanyakan? Maaf Bapak, saya mau bertanya. Oh, silakan Mbak Rida. Di tugas 2 kemarin punya saya kan itu apa aktivitas pembelajarannya itu pertama guru menyapa anak-anak, diajak bernyanyi gitu ya. Ya. Eh, kan sambil menampilkan video YouTube. Itu berarti Hmm. saya video kegiatan bersama anak-anak begitu, Pak. Waktu Hmm. anak-anak kegiatan itu. Yang mau dikembangkan atau diproduksi Mbak Rida ini dalam bentuk apa? Videonya, Mbak ya? Enggak, kan soalnya di tugas 2 kemarin itu kan apa ya kegiatannya itu seperti eh, bernyanyi bersama anak-anak tentang nama buah-buahan gitu. Terus yang media yang saya gunakan itu seperti melihat video di YouTube gitu loh, Pak. Seperti masih saya kurang menangkap ya, seperti melihat Iya, video. sambil melihat video YouTube gitu loh, Pak. Oh, berarti videonya bukan Mbak Rida yang mengembangkan. Bukan, Cek. tapi lihat di YouTube gitu. Itu tidak bisa ya, Pak? Apa kita membuat sendiri? eh Gini, apa? Kalau Mbak Rida mau semacam ini kan berarti Mbak Rida mendesain instruksional ya, atau mendesain sebuah pembelajaran yang mengajak siswa itu untuk melihat video ya. Ini saya kasih apa? Saya kasih solusi saja biar enak dan nggak harus merubah di tugas yang kedua nggak terlalu merubah. Jadi gini saja nanti Mbak Rida bisa kayak Bu Rusri tadi mengembangkan media PPT di mana di PPT itu silakan nanti ditampilkan misalkan materi-materi yang awal, kemudian di tengah-tengah materi siswa itu diajak melihat video. Silakan videonya ditampilkan di PPT itu saja seperti itu. Terus di akhir misalkan dikasih kegiatan interaktif lagi, misalkan kayak kuis atau kayak tebak-tebakan seperti itu. Begitu Oh, ya, Mbak oke. Rita ya. Berarti ini untuk tugas 3 ini lebih baik membuat PPT saja ya, Pak? Iya, jadi kalau Mbak Rida mengajak anak-anak melihat video itu kan ya pembelajarannya bukan medianya gitu. Itu eh, beda lagi konteksnya. Kalau mengajak anak-anak itu ya instructional design atau mendesain sebuah pembelajaran, bukan mendesain apa media berbasis online tadi. Begitu ya. Oh, enggak, Bapak. Enggak, enggak. Terima kasih banyak, Pak. Ye, sami-sami. Saya Pak mau bertanya, Silakan Mbak atau Bu Ade. Mbak Pak. Ya, jadi maaf Pak, yang saya tangkap tadi dari pertanyaan Ibu Rida, itu artinya kita membuat video interaktif ya Pak? Kalau media yang mau dikembangkan itu video, ya interaktifnya itu adalah salah satu unsur atau prinsip yang digunakan ya. Jadi sekali lagi media online ya, media pembelajaran online itu
adalah media atau bahan ajar yang tanpa ada gurunya itu siswa bisa belajar sendiri seperti itu loh. Eh, jadi kalau misalkan gambar, ya dengan melihat gambar itu siswa bisa memahami materi. Sehingga di situ peran dari seorang guru itu menguatkan atau mengarahkan saja. Seperti itu, Mbak. Jadi bukan video aktivitas pembelajaran, tetapi video yang berisi materi pembelajaran interaktif. Begitu, Mbak Ade ya. Oh, maaf Pak, saya mau bertanya lagi. Ini Ya. di video itu, misalnya ada saya yang ada di dalam Hmm. video pembelajaran itu, dan video itu ditayangkan di depan semua anak-anak. Jadi Hmm. itu yang kita masukkan dalam video lagi untuk menjadi tugas 3, seperti itu Pak. Oh, enggak. Yang nanti dikumpulkan hanya videonya saja, video yang dikembangkan, bukan video yang ditampilkan ke anak-anak gitu. Videonya saja ada, misalkan Mbak Ade mau menyampaikan materi terkait tumbuhan misalkan dalam sebuah video, ya video itu yang dikumpulkan, enggak saat belajar dengan anak-anak gitu. Oh, berarti oke paham Pak. Saya pernah ini Pak, saya pernah ikut lomba video pembelajaran, dan memang itu tujuannya untuk membuat video interaktif Pak. Jadi misalnya saya punya video itu yang sudah saya buat, boleh Pak video yang sama saya upload untuk memenuhi tugas 3? Iya, silakan. Cuma itu kalau sudah ada kan, misalkan Mbak Ade sudah punya videonya ya, dan itu yang dikembangkan oleh Mbak Ade sendiri, silakan di itu saja yang dikumpulkan. Cuma ya tadi prinsip-prinsipnya tadi terkait dengan efektivitas, kemudian prinsip interaktif, terus kemudian kesesuaian konten itu juga harus dipertimbangkan. Kalau misalkan ada yang nggak ada, misalkan kegiatan interaktifnya nggak ada, ya silakan ditambahi untuk mendapatkan nilai yang lebih optimal. Begitu. Oh, kebetulan isinya itu Pak mulai dari awal sampai penutupan, yang dimana di awalnya itu dimulai dengan kegiatan berdoa, saya mengajak anak-anak untuk berdoa. Terus yang kedua, saya pada video pembelajaran itu saya mengajak anak untuk menyebutkan satu persatu kata satu persatu huruf dari kata hujan. Terus pada akhir video pembelajaran itu ada sebuah kuis, seperti misalnya apa yang kita gunakan pada saat hujan. Semacam game juga sih Pak sebenarnya. Oh, itu udah Ya, masuk interaktif Pak ya? ya sudah termasuk. Silakan. Nanti tinggal cara pengemasannya yang menurut Mbak Ade itu paling baik tuh. Menurut Mbak Ade baik juga terkait dengan apa tadi unsur-unsur warnanya, unsur-unsur keterbacaannya, tipografi itu tadi, ya itu diperhatikan gitu saja. Sehingga dari video itu ya tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Anak-anak bisa lebih paham dan itu salah satu faktor untuk tadi mengoptimalkan prinsip efektivitas. Gitu Mbak Ade ya. Jadi videonya Pak saya salin linknya, terus nanti dimasukkan pada Microsoft Word. Jadi saya kumpul dalam bentuk PDF, tidak apa-apa Pak. Iya, nggak apa silakan. Dalam bentuk PDF ataupun Word silakan. Bentuk keterangannya seperti apa Pak? Contohnya kayak semacam template-nya sebelum saya mencantumkan link, apakah ada yang perlu saya jelaskan pada Microsoft Word-nya sebelum link? Apa apanya template-nya ya? Iya Pak, apa yang perlu saya cantumkan pada Oh, PDF itu sebelum itu. saya taruh link? Gini saja, mungkin untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya ya, yang mau mengumpulkan link, jadi nanti eh, di PDF-nya atau di Word-nya itu cukup mencantumkan nama dan NIM ya, yang paling penting. Ya, juga kelasnya, kelas 97 atau 98. Nah, itu yang penting. Tolong nanti dilihat lagi di e-learning-nya itu ada di beranda atau di dashboard itu ada angka di eh, kode semacam kode angka ya di akhir setelah nama nama mata kuliahnya itu silakan ditulis terus setelah itu langsung aja tulis link hasil produksi media pembelajaran berbasis online. Langsung dicantumkan linknya seperti itu saja nggak masalah.
Begitu Mbak Berarti Ade. mutlak hanya link saja ya, Pak? Ya, Berarti mutlak hanya link saja, tidak ada kayak keterangan tambahan lain atau gimana itu? kalau misalkan diperlukan keterangan tambahan yang lain, itu ya silakan ditambahkan. Misalkan ya eh, apa tujuan pembelajarannya. Tapi kayaknya tujuan pembelajarannya sudah ada di yang kemarin ya. Silakan nanti misalkan ada keterangan yang itu tidak disebutkan dalam tugas yang kedua. Itu bisa ditambahkan di itu tadi di tugas yang ini karena nanti saya melihatnya itu kesesuaiannya ya. Kan kalau nggak salah tugas kedua belum belum saya nilaikan ya. Nah, itu nanti saya menilainya itu bersamaan dengan tugas yang ketiga ini karena saya lihat itu kesesuaiannya karena kesesuaian itu juga salah satu itu bobot penilaian sesuai apa enggak dengan apa yang dihasilkan di tugas yang ketiga ini. Begitu Bu Ayu ya. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, mohon maaf Pak. Aduh, maaf Iya. banyak banget pertanyaan saya. Jadi sebenarnya saya baru kepikiran Pak setelah mendengar penjelasan dari Bapak tadi baru kepikiran kalau saya punya video pembelajaran. Tapi pada tugas 2 saya tidak kepikiran ke sana Pak. Di tugas 2 saya rencananya mau pakai aplikasi Marble untuk Pakai video aplikasi apa? pembelajaran. Marble Pak, ada Marble PAUD untuk pembelajaran huruf vokalnya. Oh, Jadi bagaimana ya. Pak? Sesuai. Gini aja Mbak Ade, jadi ini kan mungkin permasalahannya Mbak Ade perlu penyesuaian lagi kan antara tugas yang kedua dengan tugas yang ketiga ini. Nah, silakan nanti penyesuaian-penyesuaian itu ditambahkan saja di keterangan di tugas yang ketiga. Jadi sebelum mencantumkan linknya itu bisa diberi semacam narasi ataupun poin-poin yang belum ada di tugas yang kedua. Begitu Mbak Ade ya. Udah apa-apa sih Pak. Di sini kan Gimana? dia apa tidak apa-apa sih Pak. Kalau di sini di tugas 2 saya mau melafalkan huruf vokal kepada anak, tapi di tugas tiganya untuk video pembelajaran yang saya maksud tadi itu temanya tentang hujan. Udah beda dong Silak Pak. ya silahkan disesuaikan itu. Yang namanya disesuaikan itu kan bagaimanapun ya tetap saja bisa ya cuma nanti eh, mungkin terkait dengan penilaian eh, ada poin yang tidak bisa optimal. Tapi saya kira walaupun nggak bisa optimal, saya selisihnya nggak banyak kok. Mungkin teman-teman kemarin bisa melihat nilai yang ada di tugas satu itu ya jaraknya antara yang mendapatkan apa nilai paling paling rendah itu nggak terlalu jauh dengan yang mengerjakan terbaik. Saya sampaikan lagi. Jadi saya dalam menilai tugas-tugas yang Bapak Ibu dan teman-teman kerjakan itu yang pertama saya lihat kan effortnya atau eh, bagaimana Bapak Ibu itu sebisa mungkin mengerjakan tugas dengan hasil yang terbaik. Nah, terus kemudian setelah itu baru saya lihat isinya, kelengkapannya seperti itu. Kalau misalkan nggak lengkap, misalkan ada 3 poin, 3 poin itu paling jaraknya 10 poin ya, kurang lebih seperti itu. Itu cara saya menilai. 10 poin misalkan nggak lengkap satu, itu mungkin berkurangnya hanya 5. Misalkan nggak yang 2 nggak ada, paling ya berkurangnya sekitar 10. Seperti itu Mbak Ade ya. Jadi ya nanti itu ada bobot atau salah satu unsur yang tidak bisa terpenuhi. Begitu Mbak Ade. Berarti seharusnya saya tetap fokus ke rencana di tugas 2 aja Pak ya. Ya idealnya seperti itu.
Tapi kalau tidak memungkinkan ya, ya itu tadi silahkan disesuaikan aja. Oh ya, baik Pak. Terima kasih banyak Pak untuk penjelasannya. Ya, sama-sama Mbak Ding. Monggo silakan teman-teman yang lain. Kalau tidak ada dan semuanya cukup jelas, saya absen ya. Gimana sudah tidak ada? Ini Pak Septiadi, aman Pak? Siap. Telat, maaf Pak. Tadi kelupaan habis sholat Jumat kan. Saya lagi ngerjain lagi asik ngerjain tugas yang lain. Jadi baru keingat. Ya, siap-siap aman Pak Septi. Ya Pak. Baik ya teman-teman ya kalau sudah nggak ada yang ditanyakan, kan saya absen terlebih dahulu. Jadi nanti kalau misalkan eh, ada yang perlu ditanya lagi, silakan saat saya absen langsung saja menyampaikan hal-hal yang perlu didiskusikan. Kalau nggak ada ya, ya cukup menyampaikan kehadiran saja seperti itu. Saya absen dulu dari yang kelas 98 dulu ya. Kalau dulu kan di sesi satu kelas atau web satu dulu kan yang saya absen kelas 97 terlebih dahulu. Gantian yang 98 sekarang saya absen. Pertama Mbak Siska Dewi apakah hadir? Nggak hadir ya Mbak Siska Dewi ya? Oh ini hadir, oke. Kemudian Mbak atau Bu Rahmania apakah hadir? Iya hadir Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya nih Pak Andreas Dwi. Andreas Dwi nggak hadir ya. Selanjutnya Mas Ahmad Farel apakah hadir? Hadir, Pak. Baik. Selanjutnya Ibu Puji Purwati. Hadir Bapak. Baik, terima kasih. Selanjutnya Mbak Deva Fitri Nalurita. Mbak Deva nggak ada ini sepertinya di ini. Selanjutnya Mbak atau Bu Vivi Herliani. Mbak Vivi, Hadir apa? Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu Zuri. Hadir, Bapak. Hadir, nggih. Selanjutnya ini Ibu atau Mbak Desti Trisna. Hadir, Pak. Baik. Selanjutnya Mbak Dwi Fani Taskia. Hadir, Pak. Oke. Selanjutnya Mbak Siska Haryanti.
Siska Hadir, Pak. Harian. Oke, terima kasih. Hadir, Selanjutnya Pak. Mbak atau Ibu Kuni. Ibu Kuniyah. Hadir, Pak. Oke, baik. Selanjutnya Mbak Arina. Hadir, Pak. Mbak Arina Puspita. Ada. Hadir. Oke. Selanjutnya Ibu Rusriati. Hadir tadi ya. Hadir, Pak. Oke. Selanjutnya Mbak Alvina. Ada nggak Mbak Alvina? Mbak Alvina di list juga nggak ada. Selanjutnya Ibu Siti Hajah. Apakah hadir? Hadir, Pak. Baik. Selanjutnya Mbak atau Ibu Ummu Habibatun. Hadir. Ini di list yang hadir di Zoom kayaknya nggak ada memang. Selanjutnya Mbak Rida ada tadi ya yang tanya tadi. Lanjut Mbak Ya, Pak. Ade, ya Mbak Ade Andriani ada tadi ya. Selanjutnya Ibu Jumriah. Oh ada ini. Hadir, Pak. Ya, Hadir. baik Bu. Selanjutnya Ibu Umi Zulaikha. Hadir, Pak. Ya, terima kasih. Selanjutnya ini Bu Royet Nopita. Apakah hadir? Nggak hadir ya di list partisipan Zoom juga nggak ada. Selanjutnya Bu Selviana. Hadir, Bapak. Oh, baik, terima kasih. Selanjutnya Mbak atau Bu Via Octavia. Apakah ada Mbak Via atau Bu Via? Nggak hadir ya. Lanjut Ibu Yuliasih. Pak atau Ibu Juliasih ini nggak hadir. Oke. Hadir nggih, Pak? Oh, Ibu Yuli ya? Nggih, Oh, saya sebentar, sebentar. hadir. Namanya masalahnya nama Asus. akunnya Asus, Bu. Nggih, Sebentar. Jadi, ngapunten. siap, siap. Saya untuk kelas 98 adakah yang belum saya panggil? Ya, sudah semua. Selanjutnya untuk kelas yang 97. Kelas 97 yang pertama ini Bu Yenisa, apakah hadir? Bu Yenisa nggak hadir ya. Di Zoom juga nggak ada. Selanjutnya Mas Hilman nggak hadir juga. Kemudian Mbak Naja, ada tadi ya. Hadir, Pak. Oke, baik. Kemudian Mbak atau Ibu Tiantri, apakah hadir? Di list partisipan juga nggak ada. Mbak Putri Antri. Terus kemudian ini Mbak atau Ibu Rizka Utami hadir Hadir, ya. Pak. Ibu Rizka Utami hadir. Ada ini.
Selanjutnya Pak Sepviadi, dari ini. Pak. Lanjut Mbak Samrotul tadi juga ada ya. Hadir, Pak. Oke. Selanjutnya Bu Mira Hadir, ada Pak. tadi. Oke, baik. Selanjutnya Ibu Indah atau Mbak Indah, Mbak Indah Parwati ada di list partisipan. Mungkin ke belakang mungkin. Selanjutnya Mbak Mia Nisvia, apakah Hadir, hadir? Pak. Ya, baik. Kemudian Ibu Ika Setiorini. Hadir, Pak. Oh, baik. Terima kasih, Bu. Oh, itu Mbak. Ya. Selanjutnya Mbak atau Ibu Rini Andriani. Hadir, Pak. Ya, baik. Makasih. Selanjutnya Mbak Nova Dwi. Nova Dwi ada nggak ini? Kayaknya memang tidak hadir. Selanjutnya Mbak atau Ibu Siti Aziza. Apakah hadir? Oh, ini juga ada. Lanjut Bu Ririn atau Mbak Ririn. Apakah hadir? Hadir, Pak. Siti Ya, Aziza. ya Bu Siti hadir. Kalau Bu Ririn, Mbak Ririn di list partisipan nggak ada. Saya tidak hadir ya. Kemudian Ibu Putu Sriwiranti. Apakah ada? Hadir, Pak. Baik. Kemudian Bu Niluh Epianti. Bu Niluh apakah Hadir, Pak. hadir? Oh, baik. Hadir, Pak. Pak, Ya, saya mau terima. bertanya. Oh, Eh, silakan, silakan. kan saya ini kan libur 2 minggu. Tanggal 1 Ya. Desember baru sekolah, Pak. Sebelum, Mm-mm. sesudah tanggal 1 tuh boleh saya mempraktekkannya, Pak. Silakan, silakan. Praktekkan, silakan. Eh, kan sudah mempraktekkan, saya videoin itu dikirim ke Bapak apa gimana? Ya, tadi itu linknya saja nanti. Oh, linknya saja. Oh, Ya, soalnya libur, Pak. Libur Galungan sama Kuningan, Pak, ya. ya, ya. Itu saja apa Bu Epi ya. Kalau Ya. eh, apa? Kalau libur ya cukup nanti yang dikirimkan linknya hasil itu hasil medianya dulu. Oh ya, Yang pen media ya. pembelajarannya ya Pak ya. Saya gunakan Gemini ID Pak. Oh ya. Gimana Bu? Enggak. No. Ya Bu, yang penting itu saja kalau misalkan Ibu mau menggunakan media apa gitu ya cukup eh, disampaikan dalam sebuah video. Jadi penyampaian dalam bentuk video. Nah, bagaimana video itu bisa memberikan eh, aktivitas kepada siswa, juga bisa menambah pemahaman siswa dalam memahami suatu materi. Itu saja, Bu, Ya yang Pak. di yang ditekankan. Jadi kalau menyampaikan ke anak-anak ya silakan itu opsional. Kalau disampaikan ya lebih baik kalau misalkan bisa diterapkan. Kalau enggak pun enggak masalah. Begitu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Kemudian selanjutnya ini Mbak Wafik. Mbak Wafik apakah hadir? Enggak ada kayaknya dia. Mbak atau Bu Siti Latifah? Juga tidak hadir. Mbak Dian Wahyu. Dian Wahyu ada ya. Hadir, Pak. Ya, terima kasih. Selanjutnya Mas Agi Pitra.
Gipitra nggak hadir ya. Selanjutnya Mbak atau Bu Ayu Fadila Utami hadir tadi kayaknya ya. Hadir, Selanjut Pak. ya, selanjutnya Bu Silvi Eka ini sudah mengonfirmasi kehadiran di kolom chat. Ya, Selanjutnya hadir, Pak. ya, terima kasih. Selanjutnya Ibu Siti Nurhayati. Siti Nurhayati nggak hadir. Sebentar di partisipan ada apa enggak? Ibu Siti Nurhayati juga nggak hadir. Yang terakhir ini Pak Korlida Joshua. Dan ini kayaknya Hadir, tadi. Pak. Ya, terima kasih. Pak, mohon maaf izin tanya, Pak. Oh, silakan. Yang web yang kedua, saya masuknya ke kelas 98, Pak. Sebenarnya saya Hmm, 97. Itu ya. absennya gimana ya, Pak? Oh, sudah coba dilihat di ini E-learning. Sudah Mbak saya lihat di Sam. e-learning, Pak, cuman Belum ada. yang belum terabsen. Oh, gitu. Ya, ya. Eh, ada dua dulu ya. Mohon maaf belum saya masukkan. Juga mungkin untuk teman-teman yang lain, barangkali ada yang kemarin salah kelas, tetapi ikut tuh web walaupun salah kelas nggak masalah. Silakan konfirmasi ke saya karena ya ini saya mengabsennya tuh ya pas pas ini memasukkan nilainya. Langsung dipanggil ada atau di partisipan ada, langsung saya entrikan penilaian untuk penilaian kehadiran. Ya Mbak Samrutul nanti segera saya perbaiki terkait dengan kehadirannya ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Ada lagi teman-teman yang lain perlu ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Oh, silakan. Izin, Pak. Berarti nanti itu kan misalnya saya pakai Canva nih, Pak. Berarti di dalam Canva itu saya melampirkan foto, video, misalnya ada games itu, berarti itu aja yang dilampirkan ya, Pak? Bisa. Eh, jadi maksudnya mau membuat video melalui aplikasi Canva seperti itu. Iya, Pak. Iya ya, itu saja. Yang diuploadkan ya videonya saja, video hasil dari itu aplikasi Canva. Kalau prosesnya nggak perlu, Prosesnya nggak perlu ya, Pak. Berarti kita nggak sama anak-anak ya, Pak, ya? nggak Videonya, sama Pak, ya? anak-anak, hasil videonya saja. Berarti seperti seperti apa yang kita gunakan untuk menjelaskan ke anak-anak? Berarti seperti media foto, kalau di misalnya nih Pak ada gambar tentang nelayan. Nah di sana itu misalnya kita mau menjelaskan tentang huruf. Berarti seperti itu aja Pak ya? Iya bisa seperti itu. Oke. Sebentar Pak. Nah sama ini Pak, berarti ada pembuka dan penutupnya ya Pak di awal dan di akhir video itu Pak? Bisa itu sebagai apa intinya ya pelengkap agar semakin kompleks ya bentuk medianya. Walaupun seandainya itu misalkan tidak di tidak di apa ya tidak ada itu pun sebenarnya nggak terlalu signifikan. Tetapi yang pasti kalau semakin kompleks bisa apa menuangkan seluruh proses pembelajaran itu juga lebih baik begitu. Oke baik Pak. Berarti ada durasinya nggak Pak untuk video itu Pak? Nggak ada. Tidak ada Pokoknya waktunya. ya minta tolong dibuat yang seoptimal mungkin gitu saja. Kalau misalkan optimalnya 3 menit ya ya dipaskan 3 menit, jangan 2 menit ataupun malah lebih banyak 10 menit itu nggak perlu. Jadi bagaimana pesan materi itu bisa optimal dalam disampaikan ke anak-anak. Seperti itu. Iya, baik Pak. Mungkin nanti kalau masih agak bingung, izin bertanya di grup Pak. Nggih. Silahkan. Monggo. Terima kasih Pak. Pak, Eh, tanya Pak. oh, silakan Bu Mira.
Ya, dari tadi saya cuma mendengar ya Pak ya. Mungkin menurut eh, saya buat tugas dua, mungkin rencana kan membuat video, karena saya kan guru TK. Hmm. Jadi pas kita buat video itu memang ini mungkin apa saya yang belum paham gimana, saya ngulang lagi Pak. Apakah dalam kita buat video berbasis online itu, tampilan kok seperti Canva kayak Ibu tadi, apakah kita harus di dalam video itu harus harus kelihatan atau boleh suara saja atau gimana gitu Pak? Saya masih bingung juga dari Pak dari tadi gitu. Bisa suara saja, Bu. Ya Oh gitu. cuma ya minimal lah mungkin di apa di awal pembukaan itu bisa ditampilkan misalkan atau fotonya saja atau perkenalannya, video perkenalan. Nah, itu yang mungkin yang menunjukkan itu benar-benar produksi Oh, atau hasil dari Bapak Ibu dan teman-teman iya. semua gitu. Iya gitu Pak. Jadi saya mau nanya juga Pak. Takutnya kan kalau kita nggak tampil kan nggak tahu kita ini produksi produksi siapa yang buat gitu. Untuk Nah, gitu. membuktikan ke Bapak bahwa saya yang buat gitu. Ya, Jadi boleh di awal ditampilkan gitu bahwa saya ini yang membuatnya gitu maksudnya. Gitu. Kalau bisa saya tidak gitu. ditampilkan Pak kan kadang kan nggak tahu kita ini memang pakai hasil kita apa enggak gitu. Membuktikannya gitu Pak. Jadi boleh dari awal aja kita apa dengan suara juga gitu. Boleh gitu Pak ya. Bisa, bisa. Oh, Silakan. gitu. Ya, terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Oke, begitu ya teman-teman. Mungkin ada lagi satu pertanyaan terakhir mungkin. Saya Pak mau Monggo, bertanya, monggo. Lumia, kan di silakan. tugas 2 itu saya ada penilaian Pak, penilaian Hmm. checklist. Jadi misalkan anak antusias gak eh, menyebutkan warna-warna atau bentuk itu, berarti saya harus sama anak-anak bikin tugas tiganya gitu Pak. Eh, Sekali lagi nggak perlu ya kita. Jadi yang di apa misalkan buatnya video pembelajaran ya atau video yang itu isinya menyampaikan sebuah materi, yaitu videonya saja. Jadi tidak perlu melibatkan anak-anak karena eh, beda ya video pembelajaran sama video proses pembelajaran. Nah, itu mungkin yang perlu dipahami, kita sepakati bersama bahwa misalkan mau mengembangkan video ya video pembelajarannya saja, proses pembelajarannya itu tidak perlu seperti itu. Gitu ya, Mia ya. Iya Pak. Ya, ya mungkin nanti kalau barangkali masih bingung bisa langsung didiskusikan di grup saja nggak apa-apa karena di grup nanti bisa jadi teman-teman itu bisa menjawab kayak kemarin di pertemuan kemarin ada yang bingung ternyata Pak Septiadi ini punya contohnya ya tinggal di-share bareng-bareng kita belajar bersama seperti itu ya teman-teman ya banyak di grup saja biar kita lebih bisa untuk belajar bersama gitu. Begitu ya Bapak Ibu teman-teman semua mungkin saya kira cukup ya untuk pertemuan tutorial webinar yang ketiga di sore hari ini. Nanti apabila ada yang perlu didiskusikan lagi atau ada yang perlu dikonsultasikan lagi, silakan langsung tanya di grup. Ya barangkali nanti saya terlewat atau telat untuk menjawab, teman-teman yang lain yang paham bisa dibantu menjawab. Dan kemudian karena ini web yang terakhir ya. Saya ucapkan yang pertama terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu dan teman-teman semua. Saya kira ya dari melihat aktivitas ini saya benar-benar apa ya eh, merasa Bapak Ibu itu luar biasa ya. Saya lihat ada yang sambil apa ya ngomong anaknya, ada yang sambil mengerjakan tugas. Nah itu saya benar-benar sangat mengapresiasi apa ya effort atau usaha dari Bapak Ibu semua ya. Terlebih lagi belum tugas-tugas ataupun kegiatan web di mata kuliah yang lain ya. Jadi terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan atas usaha dan effort Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan web khususnya di
mata kuliah pengembangan bahan ajar online ini. Dan kemudian saya ucapkan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ya ada kesalahan ya dalam tutur kata, dalam sikap saya yang secara online ini, baik mungkin saya yang tidak sengaja maupun yang sengaja, karena yaitu mungkin perkataan saya itu kadang memanggil Mbak, kadang Bu ya, karena kadang saya belum belum mengenal secara langsung dari Bapak Ibu yang ada di sini. Itu saja nggih yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya mohon maaf ya, mungkin kita atau semoga kita bisa dipertemukan di kesempatan lain, lebih-lebih bisa dipertemukan dalam mode secara luring ya, nyata ya, entah di kesempatan perkuliahan ataupun di kesempatan lain seperti itu. Sekian dari saya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan web sore hari ini, mari kita eh, sejenak berdoa bersama, bersyukur bersama agar nantinya kegiatan di perkuliahan, mata kuliah pembelajaran bahan pembelajaran online ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan apa barokah kepada kita dan orang-orang di sekitar kita. Berdoa dimulai. Selesai. Eh, Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.